Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ahibati fillah, ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Dikisahkan pada suatu hari salah seorang imam, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, seorang imam besar umat Islam yang mana beliau sedang berpuasa. Ya, beliau sedang berpuasa. Ketika beliau hendak berbuka puasa, menyiapkan berbuka puasa dengan 2 potong roti dan segelas air putih, ya, maka datanglah seorang pengemis kepada beliau untuk meminta-minta. Ya. Lalu apa yang dilakukan beliau? Ya. Imam Ahmad bin Hambal, ya, Masya Allah, luar biasanya beliau. Beliau memberikan 2 potong roti ini kepada pengemis tersebut. Ya. 2 potong sekaligus beliau berikan, sehingga ketika buka puasa beliau hanya meminum air putih saja. Ya. Tidak hanya itu, beliau juga bersahur di keesokan harinya itu dengan air putih tersebut. Ya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sosok, ya, yang mana puasanya itu bisa mempengaruhi perilaku kesehariannya. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Ya, hal ini seperti yang diisyaratkan oleh Jabir bin Abdullah. Ya. Kata beliau, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk. Ya. Beliau menyampaikan bahwa ketika kalian itu berpuasa, maka telinga kalian itu juga harus berpuasa. Maka mata kalian juga harus berpuasa. Dan juga lisan kalian juga harus berpuasa. Ya, jadi yang disampaikan Jabir bin Abdullah ini adalah salah satu puasa yang mana hakikat atau makna puasa itu sangat luas, ya. Sehingga ilustrasi dari yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah dan juga contoh dari Imam bin Ahmad bin Hambal ini adalah merupakan puasa yang sesungguhnya, atau yang biasa kita sebut dengan puasa sejati. Sejatinya puasa, sejatinya puasa bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga saja, ya, itu yang biasa kita kenal di sekitaran kita, ya. Tapi puasa yang sebenar-benarnya puasa, sejatinya puasa adalah bagaimana dia juga bisa menjaga matanya, ya. Puasa mata itu seperti apa, Ustaz? Ya. Puasa mata itu adalah seseorang, yaitu dia bisa menjaga penglihatan matanya dari hal-hal atau perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin, ya, jagalah atau tundukkanlah pandangan kalian dan juga jagalah kemaluan kalian. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada mukminat, ya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, katakanlah wahai Muhammad, ya, untuk orang-orang yang mukminat hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, ya, dan juga menjaga kemaluannya. Ya, maka itu adalah lebih baik. Ya. Itu adalah hakikat puasa. Lalu kita melihat fenomena yang ada, aneh, ya. Ketika kita melihat sekitaran kita banyak orang tua, banyak anak muda dan mudi, ya, anak-anak kecil bahkan, mereka katanya ngabuburit di sore hari untuk menunggu buka puasa, ya. Maka di situ terkadang sedikit, ya, banyak orang yang malah tidak menjaga pandangannya, sehingga kemaksiatan mudah untuk dilihat oleh mata. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya terjaga dari itu. Ya. Tidak hanya mata saja,
puasa sejati dia juga harus puasa lisannya. Lalu puasa lisan itu apa, Ustaz? Ya. Puasa lisan itu adalah seseorang itu menjaga perkataannya. Ketika dia tidak ada perkataan yang baik, ya, atau perkataan yang bermanfaat, maka dia akan diam. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan." Ya, au liyasmut. Ya, au liyasmut. Barang siapa yang iman atau percaya kepada Allah dan hari akhir, ya, kata beliau, falyaqul khairan, hendaknya dia berkata-kata yang baik. Kalaupun tidak bisa, fal yasmut au ail yaskut. Ya, hendaknya dia diam saja. Ya, diam saja. Makanya kalau ada ungkapan lisan kita itu adalah pedang untuk kita sendiri, itu ya benar. Ya. Karena kata Rasulullah, kalau kita memang percaya sama Allah dan hari akhir, maka kalau nggak ada perkataan yang baik, yang bermanfaat, maka hendaknya kita diam. Ya. Nah, sekarang rasanya aneh di sekitaran kita. Ya. Ketika berpuasa Ramadan, ya, ketika sudah melaksanakan puasa 1 hari full, tapi dia masih menggunjing orang lain. Ya. Dia masih suka dalam hal berbohong. Ya. Dia juga masih suka mencaci maki orang lain. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, "Man lam yada' qaulaz zur, ya, wal amalu bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyadda'a ta'amuhu wa syarabuh." Ya. Siapapun yang itu tidak meninggalkan perkataan dusta atau perkataan bohong, ya, maka tidak ada artinya, ya, lapar ataupun daganya ketika dia berpuasa. Ya, maka ini tegas untuk kita. Itu sangat hati-hati. Ya, terkadang kita masih ada yang suka menggunjing, ya, gemar dengan berdusta, atau masih suka mencaci maki orang lain. Ya, maka itu harus jadi introspeksi puasa kita bersama. Ya, supaya puasa kita menjadi puasa yang sejati. Kemudian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang disampaikan oleh Jabir bin Abdillah adalah bagaimana kita bisa puasa pendengaran kita. Apa itu puasa pendengaran kita? Ya, tentunya tidak memasukkan hal-hal yang itu tidak bermanfaat ke telinga kita. Ya. Kita tidak mendengarkan ghibah atau orang cerita aibnya orang lain, kita hindarkan. Ketika ada orang lain bercerita kepada kita tentang aib orang lain itu, maka kita menghindari itu. Kemudian hal-hal yang harus kita hindarkan juga nyanyian-nyanyian yang tidak bermanfaat. Ya, seperti hanya sekarang banyak genre, entah itu dangdutan, serosia ataupun lain sebagainya. Maka itu harus kita hindarkan. Ya, maka ahibati fillah, ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 hal yang mana yang disampaikan oleh Jabir bin Abdillah terkait dengan puasa sejati. Ya, maka puasa kita sebagai orang mukmin harus lebih baik dari puasa yang sebelumnya. Kita harus menjaga puasa lisan kita harus menjaga puasa telinga kita, ya, kita juga harus menjaga puasa mata kita. Hal ini ketika dilakukan maka akan berpengaruh kepada perilaku kita keseharian kita. Maka contohlah para sahabat, para tabi'in yang selalu mencontoh perilaku Rasulullah SAW ketika datang pada bulan Ramadan, maka ditinggalkan semua kemaksiatan. Ya, sehingga puasa kita menjadi puasa yang bermakna. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ada salah kata mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.